Oke, bentar. Oke, aman ya. Ya sebelumnya kan aku juga udah bilang ya bahwa ya aku bukan ngajarin kalian, aku juga bukan sepuh ya, aku kayak kalian masih belajar juga. Jadi kalau misalkan ada yang salah tolong perbaiki, oke? Jadi di sini diskusi santai aja gitu. Oke. Wait. Oke, kita mulai ya. Mungkin kenapa ini? Nggak bisa join ya? Canda, canda, canda. Lanjut ya. Dari soal wait, keluar ini. Ini maaf ya kalau misalkan aku ngomongnya belibet, tolong maklumin guys. Baiklah, terima kasih sudah pengertian. Siapa tahu kalian lolos SNBT, amin. Oke, mulai ya. Untuk ini kita baca pertanyaannya dulu kali ya. Perumpamaan pada bacaan di atas dapat ditemukan. Oke. Perumpamaan itu apa sih? Wait. Aduh, aku lupa apa sih? Ya. Perumpamaan itu kayak contoh apa lagi ya, aku lupa. Ayo, siapa yang bisa bantu aku? Ya bisa, ya bisa perbandingan juga bisa. Ibarat juga bisa. Ibarat. Oke. Ini aku mana itu? Ini kalian udah pada ngerjain apa belum? Jadi aku ngirim soalnya pagi-pagi sih. Oh udah. Yang udah spill jawabnya apa? Setengah sadar. Ayo Kevin, kenapa alasannya deh? Ah, wait. Menggeser. Mungkin kalau yang apa namanya yang belum ngerjain boleh juga baca dulu kok, nggak apa-apa.
Oh, bentar. Geser, dampak lain globalisasi adalah perkembangan teknologi canggih yang sangat membantu manusia, tetapi juga dapat menggeser nilai-nilai budaya dan sosial. Oke. Yang jawab kenapa? Ini kayaknya antara bimbang deh kalau nggak ya. Ayo. Wow, nice, nice. Jawabannya oke sih, oke. Jawabnya karena kalimat 8 itu membandingkan budaya gotong royong di masa lalu dengan penggunaan di masa sekarang. Ya, kalau kita lihat kalimat 8 sebagai contoh di pertanian di bidang pertanian, masyarakat yang dahulu sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan, sekarang cenderung menggunakan mesin mulai dari menanam hingga proses penggiling padi. Budaya gotong royong perlahan-lahan mulai dilupakan. Ya, aku setuju sih sama pendapat An, karena ya di kalimat 8 itu ada contoh dan memperbandingkan itu masa lalu sama masa sekarang. Gitu guys. Kalian setuju nggak? Atau masih ada yang aku nggak yakin kak kalau jawabannya aku jawabannya yang D. Gimana nih? Buset dah banyak banget. Gak apa-apa. Gimana, setuju apa mau lanjut? Sih tergantung tergantung tuh perumpamaan juga waktu pas pernah dibahas di live kelas gue ya. Kayak apa sih, ada yang ini juga kan, kayak makna konotatif, tahu nggak sih? Kayak makna lain gitu, itu juga bisa sih sebenarnya. Tapi mungkin dari sini kalau kita lihat kelihatan sih kalau perumpamaan di sini tuh kayak perbandingan sama contoh gitu. Iya betul. Bentar deh, di file cek gue yang mana gitu, waktu itu ngebahas perumpamaan kan, baik yang jawab contoh, tapi di situ tuh ada makna yang emang makna konotatif disebut perumpamaan gitu. Ya. Ya konotatif juga masuk sih sebenarnya, cuman mungkin kalau misalkan ada makna konotatif mungkin kayaknya jawabnya itu ya. Iya, nggak selalu konotatif, tapi ya dilihat dari bacaannya sih. Kalau misalkan emang dia ada contohnya kayak perbandingan ya bisa jawab itu. Tapi kalau ada makna konotatif ya bisa jawab itu. Ya, ya siapa tahu ada yang tahu, yang lebih tahu ya. Siapa tahu masih tahu gitu. Kalau aku salah, perbaiki ya tolong teman-teman. Oke, ini mau lanjut atau tidak? Baiklah, lanjut ya. Nomor 2, kata jelmaan pada kalimat 4 berasosiasi dengan, ya kita highlight dulu deh kalimat 4-nya. Unsur globalisasi masuk tak terkendali merasuki kebudayaan nasional, yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jelmaan yang dimaksud kalimat itu apa sih gitu? Ayo, apa? Apa?
Objek. Karena jelmaan dapat diartikan sebagai hasil dari suatu proses yang menghasilkan bentuk baru. Mirip dengan konsep kelahiran yang menghasilkan sesuatu yang baru, yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal. Oh, pada setuju B ya. Ini nggak ada opsi lain, pada B semua kah? Ayo, jawab dengan pede. Nggak apa-apa kalau salah dikit. Kita manusia kok, bukan nabi, tenang aja. Oke, alasan An juga bagus sih. Oke, baiklah. Kita jawab B aja ya guys ya. Ini Asti mau ngomong nggak Asti? Ini Asti kemana ya? Ada, tapi aku juga mau jelasinnya bingung. Gak apa-apa, santai aja, santai. It's okay. Bentar, aku mikir dulu. Okay. Kalau aku sih jawab nomor 2 ini tuh lebih ke analisis opsi, karena kalau jelmaan kan sebenarnya kayak kalau gak dilihat dari makna kalimatnya refers to kemasukan ya. Jadi pas dilihat lagi tuh kayak gak mungkin. Jadi akhirnya aku eh, apa sih yang dieliminasi opsi gitu-gitu. Kalau kekayaan gak mungkin, kekuasaan gak mungkin, kemasukan gak mungkin, kehidupan. Jadi kadang aku tuh suka analisis suka apa sih kasanan Gak kok apa-apa, aku gak lupa apa-apa. katanya. Suka mengeliminasi, tapi kalau dilihat lagi, Nah, lihat ke kalimatnya lagi kan, biar masuk iya akal gitu. gitu-gitu. Nah, Iya I see, gitu I see. maksudnya. Okay, baiklah. Ini mau lanjut kan? Lanjut ya. Oke. Okay. Set. Belum ada yang pot itu. Pesan yang tersirat dari paragraf 1. Kayak kita highlight dulu. Apa sih pesan tersirat itu? Ya pesan yang gak kelihatan gitu, yang bukan di teks, yang kita bisa ambil pesannya gitu. Ya kok cuman satu doang sih, kan paragraf 1. Maaf. Sorry gak fokus. Ya ini kalau pesan tersirat gini ya harus dibaca semua guys. Kalau nggak dibaca ya nggak bakal tahu. Lah emang pada jawab B semua. Lah iya. Kenapa jawab B guys? Berikan alasannya. Ini jangan-jangan B itu karena benar. Jangan gitu ya. Ini bisa bacanya juga bisa pakai teknik skimming sih. Kalau kalian terbiasa membaca mungkin juga bisa kelihatan dan langsung paham gitu. Tapi kalau nggak salah menurut aku pesan tersirat juga bisa dilihat dari gagasan pokoknya nggak sih? Siapa yang tahu? Ini kayaknya An lolos SMBT aja lah An. Mau di mana An? Alasannya bagus sekali. Aku C karena apa itu tag D itu teksnya itu fokus ke budaya Indonesia yang mengalami perubahan akibat globalisasi sehingga pola hidup masyarakat masa kini dengan masa lalu itu berbeda. Ya benar, kita lihat dari Pris kenapa aku C karena lihat dari kalimat 7, dampak lain globalisasi adalah perkembangan teknologi canggih yang sangat membantu manusia tetapi juga menggeser nilai budaya dan sosial. Ya itu juga bisa. Sebenarnya kita baca dulu semuanya. Tetapi ya kalau biar gak ribet ya lihat gagasan pokoknya aja sebenarnya. Ya kan bisa kita lihat ya yang pertama,
Kemudian Indonesia dari zaman ke zaman tuh mengalami perubahan. Ya perubahan gimana? Ya nggak sama lagi kan. Kalau kita lihat opsi A, sejak dahulu Indonesia kaya dengan budaya yang beragam. Kayaknya nggak dibahas deh ini yang opsi A. Ya ini nggak dibahas di apa? Di teks. Oke. Kalau yang B, kebudayaan Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Ya belum tentu. Kalau misalkan yang D, kebudayaan nasional merupakan kumpulan dari kebudayaan daerah. Emang dibahas ya? Enggak nggak sih, nggak dibahas nggak sih yang D? Ya. Kebudayaan Indonesia diperkaya oleh unsur kebudayaan global. global. Enggak juga sih. Kayak ya kita bisa lihat bahwa jawabannya ialah yang C. Ntar aku lihat komen. Ya betul. Lanjut ya guys. Ini frasa makanan enak. Makanan enak itu frasa apa sih guys? Ayo, siapa yang tahu? Nggak usah lihat teks sih itu. Nomina, adjektiva, ayo yang mana? Ya betul, nomina adjektiva. Oke. Nah yang sama nih yang mana nih? Ayo jawaban kalian yang mana? Kelihatan itu. Yang C, makanan itu nomina, enaknya tuh adjektiva. Terus Hani bilang itu polanya DM. Terus landscape kering itu juga DM. Keren. Oke, jawabnya yang C ya. Kelihatan sih ini. Kalau jarum jam itu frasa apa sih? Ayo analisis satu-satu. Nomina. Tuh. Oke, nomina ya. Kalau pernikahan iklan itu apa? Nomina juga oke. Kalau simulasi komputer? Nomina juga oke. Terakhir, Persatuan Geosains itu apa? Oke, nomina juga ya. Kelihatan sih emang pada nomina, cuman bedanya tuh yang di opsi C. Nomina adjektiva. Oke, lanjut ya. Nomor 5 nih. Ini teksnya sama aja sih, bisa baca di ini. Oke, nomor 5 tuh pertanyaannya, ungkapan Eropa Barat disimpulkan akan beku akibat musim dingin para ahli. Kayak ini disempurnakan menjadi, ini kalau nggak salah tuh kalimat pasif sih. Nah, diubah jadi kalimat aktif gitu. Kalimat ini nih. Okay. Kenapa B alasannya? Berarti pola frasa salah. Masuk akal, enak dibaca. B karena predikatnya aktif dan berterima. Kenapaan D? Ini ya, predict ini ya. Right. Ya ini yang disimpulkan nih masih pasif, ini yang opsi A. Belum aku ubah jadi aktif.
masih ini. Pada opsi B, itu aku lihat subjeknya langsung di depan, terus predikatnya juga aktif. Ini kalau nggak salah nih. Oke, susah ngejelasinnya. Baik. Ya oke, ya seperti kita tahu ya bahwa kalau kalimat pasif itu ya yang predikatnya tuh kayak di, apalagi tuh aku lupa, astagfirullahaladzim, maaf guys. Suka lupa tiba-tiba. Dan ya benar, untuk dijadi aktif ya pakai predikatnya yang me gitu biar aktif gitu. Oke, ya benar yang jawabannya B. Kalau enggak, boleh sih speak up kalau ada yang mau speak up. Jangan takut salah, kita sama-sama belajar kok. Aku juga kalau ada salah juga tolong kasih tahu ya guys. Mau lanjut, pada yang mau speak up? Oke, lanjut ya. Nih, set dah, ini kenapa gini? Ini kalau aku zoom lagi tuh kelihatan gak sih guys ke kalian, apa kalian buka file juga di laptop kalian? Kayak yang ini ya. Jangan yang merah deh. Bukan. Oke. Pada frasa. Oke. Nomor 6, kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada frasa titik-titik kota dalam kalimat tujuh adalah daerah titik-titik kota menunjukkan jumlah putung rokok tertinggi dibandingkan dengan daerah pinggir kota. Oke, jawaban kalian apa guys? Pusat. Oke, pada buka file ya. Ya, kelihatan sih guys, memang ya. Dalam, bentar. Pusat, antonimnya pinggiran. Oke, boleh. Daerah pusat kota menunjukkan jumlah putung rokok tertinggi dibandingkan dengan daerah pinggiran kota. Kalau misalkan daerah inti kota tuh kurang termasuk sih, kurang nyambung gitu. Kalau misalkan daerah sentral kota juga kurang. Terus kalau daerah fokus kota ya nggak dijelasin gitu loh, karena ya dilihat ya juga berarti sama Spanyol, bukan cuma beberapa. Jadi ya jawabnya yang E. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Gagasan pada kalimat 8. Gagasan itu ya gagasan pokok. Oke, kita lihat kalimat 8-nya. Penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah putung rokok di wilayah perkotaan besar. Oke, ini kali ini jawabannya apa? Kenapa tuh jawabannya E? Kenapa E jawabannya? Kenapa enggak A? Kenapa enggak B? Kenapa enggak C? Ayo lo, jangan merubah gagasan ya kalau misalkan beda. Bentar. Antara A, kalau nggak E. Ya udah, mari aja deh kita analisis ya. Yang opsi A, konsentrasi
puting rokok tertinggi membuat lokasi perhotelan dan perhentian angkutan umum menjadi pusat penelitian. Ya di kalimat 8-nya sih nggak ngejelasin ya ada lokasi perhotelan atau pengertian apa. Wait, bentar, aku jadi ngeblank sendiri. Wait. Oke. Oh, harus lihat kalimat sebelumnya berarti ya. maaf guys, maaf. Ya sebenarnya sih ya kita juga bisa lihat sih dari kalimat sebelumnya juga. Ngebahas apa sih kalimat sebelumnya? Kalau misalkan yang A tuh apa ya, kurang mencakup gitu dan kurang apa ya, ya intinya kurang deh. Maaf guys, aku bingung jelasinnya cuy. Kalau misalkan yang opsinya B, jumlah putung rokok terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu, misalnya lokasi perhotelan dan penghentian angkutan umum. Ya enggak juga, kan di teksnya juga dilihat ya ada lokasi pendidikan, taman bermain juga itu termasuk. Kayak ini juga salah. Kalau dilihat dari kalimat 8 juga ini kayak penegasan gitu loh guys, kayak penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah putung rokok di wilayah perkotaan terbesar di wilayah gitu. Ini jadi ditegasin ulang gitu, jadi kita harus lihat kalimat sebelumnya gitu. Nah, para ahli menemukan bahwa hotel dan perhentian angkutan umum adalah tempat favorit para perokok. Enggak juga sih, dia nggak ngebilang bahwa dua tempat itu tuh jadi tempat favoritnya buat perokok. Kayak ini salah ya. Nah, terus penelitian ini dilakukan khusus terkonsentrasi pada lokasi perhotelan dan penghentian angkutan umum yang banyak dikunjungi orang. Ya ini termasuk sih, karena ya dijelasin juga bahwa ya itu tertinggi gitu. Ya bisa termasuk. Kalau misalkan yang hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi putung rokok tertinggi dapat di lokasi perhotelan dan terminal angkutan umum. Sebenarnya aku bingung juga sih antara D kalau nggak Ini tuh lebih ke ya yang tertinggi apa banyak dikunjungin orang gitu. Tapi ya menurut aku sih banyak dikunjungin orang sih daripada tertinggi gitu. Kalau menurut kalian gimana? Sih kalau misalkan kita lihat opsi E juga lebih ke isi 01 gitu banget ya. Sedangkan kalau yang dia tuh ya dia cuma ngubah bilang ya banyak dikunjungi gitu loh. Ya nggak sih guys? Mari. Nah ya bener kan kalau opsi E itu tuh kayak apa ya? Ya malah menjelaskan kalimat si 5 bukan yang lain gitu. Ya betul deh nggak sih, karena kalimat 8 ada memetakan konsentrasi gitu. Bukan soal relik sih, beda-beda. Soal luar sayang. Oke. Apakah kalian setuju? Ya betul banget, dia cuma negasin kalimat 1, sedangkan pertanyaannya ada di kalimat 8. Oke, pada setuju deh nih ya. Siapa yang gak setuju angkat tangan. Kayaknya pada setuju semua ya. Oke, aku lanjut ya guys. Nomor 8, kalimat pasif yang tepat untuk mengisi rumpang. Ingat kalimat pasif ya, kita lihat predikatnya biasanya.
dilakukan untuk paragraf 1 sih. Bentar. Oh, sorry guys, kalimat 4 guys, maaf tipe-tipe, sorry. Aku bingung, rumpang kok nggak ada di kalimat 1. Maaf guys, maaf. Aduh gila. Kayak yang ini ya. Kita lihat kalimat 3 sama 4. Informasi tentang puntung rokok yang dibuang di ruang publik dikumpulkan melalui pengamatan sosial sistematis di berbagai sampel daerah di Madrid, Spanyol. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan lokasi sebagai parameter utama. Ya kita melihat predikatnya ya. Oh ya, ding. Hey guys, sorry. Siap. Ini kalian jawabannya apa guys? Kalian aku disuruh ngomong guys, aku bingung sebenarnya mau ngomong apa, tapi ya udah. Sambil nunggu kasenan. An speak up An, jelasin An. Ayo An, naik An. Gak apa-apa An, ya Allah An. Aku juga bingung di sini. Nah, ayo An. Halo, kedengeran nggak? Aman An. Oke, bentar. Aku buka file lagi. Oke. Kan kalimat pasif yang tepat untuk mengisi yang rumpang pada paragraf 1. Kan di paragraf 1 tuh yang rumpang cuman kalimat nomor 4 kan. Titik-titik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan lokasi sebagai parameter utama. Nah, berarti tunggu, analisis data. Loh ini kan tahu-tahu ngomongin tentang data kan. Nah, berarti kalimat sebelumnya itu harus berhubungan dengan data gitu. Kita melihat konteks di kalimat sebelumnya pasti, yaitu pasti menyebutkan tentang data atau berhubungan dengan data gitu. Terus aku analisis satu-satu dari yang opsi yang A. Wait, mana sih catatanku? Kalau opsi yang A itu kan diperkirakan kepadatan puntung rokok di ruang publik di seluruh kota mudah terkumpul. Nah, ini tuh sama sekali enggak aku sotoy aja sih, kayak enggak membahas tentang data gitu loh. Nggak akan nyambung nanti dengan kalimat selanjutnya, yaitu si analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Karena opsi A itu kayak cuman perkiraan aja. Perkiraan berarti kan kayak kalimat opini kan, bukan fakta. Diperkirakan kepadatan puntung rokok di ruang publik itu mudah terkumpul. Nah, itu kurang cocok, kayak
tidak based on data gitu. Nah, kalau yang B, perkiraan kepadatan puntung rokok di ruang publik di seluruh kota adalah data yang harus dikumpulkan. Nah, itu meskipun menyinggung tentang data, tapi kurang tepat karena cuman kayak berupa pernyataan umum dan nggak menjelaskan prosesnya gitu. Cuman kayak, oh, dari perkiraan kepadatan puntung rokok di ruang publik ini, yang di seluruh dunia itu, kita harus ngumpulin datanya. Tapi kayak kurang tepat gitu loh, karena cuman berupa pernyataan umum gitu. Kalau data tentang perkiraan kepadatan puntung rokok ini harus dikumpulkan. Nah, terus kalau opsi yang C, data yang terkumpul digunakan untuk memperkirakan kepadatan puntung rokok di ruang publik di seluruh kota. Opsi C ini juga kurang tepat karena, apa ya, lebih menjelaskan tentang tujuan. Data yang terkumpul digunakan untuk kan berarti tujuannya kan untuk memperkirakan kepadatan puntung rokok. Ini juga kurang tepat karena langsung ke tujuan tapi nggak jelasin tentang proses si pengumpulan datanya itu, jadi kurang. Terus yang D, pengumpulan data dilakukan untuk mengukur kepadatan puntung rokok di ruang publik di seluruh kota. Nah, opsi D ini juga tepat karena dia kalimat pasif ya, itu kan ada dilakukan kan imbuhannya di kan, jadi pasif. Terus sesuai dengan konteks penelitian karena dia jelasin proses pengumpulan data untuk tujuan tertentu kan. Jadi pengumpulan data dilakukan untuk mengukur kepadatan si puntung rokok gitu tujuannya. Dia juga jelasin prosesnya kan. Prosesnya tuh dilakukan untuk pengumpulan data dilakukan untuk mengukur kepadatan puntung rokok di seluruh dunia. Menurut aku lebih oke yang ini sih daripada yang C tadi. Yang C kayak kurang aja gitu. Dia yang C tuh lebih langsung ke tujuannya gitu, ngerti nggak? Maaf ya kalau belibet. Yang E juga kurang tepat soalnya yang E itu kan mana sih? Ini tulisannya kok nggak ada ya? Yang E tuh informasi tentang kepadatan puntung rokok di ruang publik terkumpul sebagai data primer. Nah, yang E itu lebih fokus ke hasilnya data yang terkumpul daripada proses pengumpulan data walaupun kalimatnya juga pasif. Itu sih menurut aku, sotoy aja. Makasih. Halo. Keren. Oke. Berarti An jawabnya yang D ya? Oke, ini ya, ini persip. Oke. Boleh. Ya ini yang opsi C ini pasif aktif ya. Ya ini aktif ya, dijelasin juga kan. Cuman ya kita lihat lagi ya, pasif ya emang ngaruh sama si imbuhannya kan, dan juga lihat konteksnya. Meskipun ya opsinya kebanyakan pasif ya, kita juga harus lihat konteksnya tuh apa gitu kan. Nah yang A, diperkirakan kepadatan puntung rokok di ruang publik di seluruh kota mudah terkumpul. Ya itu nggak dijelasin sih mudah terkumpul atau enggaknya gitu. Mana aduh, oleh kalian pada setuju samaan apa ada opsi yang lain? Ayo. Setuju. Oke, pada setuju nih. Oke, ya baiklah, kita jawab yang D ya tadi jawabannya. Pengumpulan data dilakukan untuk mengukur kepadatan puntung rokok di ruang publik di seluruh kota. Oke, next ya. Kalian udah pada setuju. Baiklah. Oke. Sinonim kata difusi. Apa hayo? Difusi itu apa?
C, apa tuh C? Pembauran. Ya, kita lihat dulu ya konteks kalimatnya ya, bahwa kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok tidak akan terhindar dari pengaruh kebudayaan kelompok lain dengan adanya kontak antar kelompok atau melalui proses difusi. Ya, mari kita tinjau aja ya. Kalau misalkan difusi ini dalam artian tuh penyebaran atau apa ya namanya? Intinya penyebaran gitulah, penyerapan kayak gitu. Artinya penyebaran. Oke, kalian pada jawab pembauran. Nah, kalau kita lihat opsi A, pertukaran. Itu tuh kayak apa ya? Lebih ke ada pemberian sama penerimaan ya antara dua pihak. Terus ya, bisa sih konsepnya mirip konsep difusi, tapi kan nggak sesuai gitu loh. Oke, berarti bukan ya. Yang B, penyatuan. Ini tuh lebih apa ya? Nggak mencerminkan konsep difusi gitu loh. Ya berarti bukan juga ya, A sama B. Nah, karena pada jawab C, kita skip dulu ya yang C. Kita jawab yang D sama E dulu. Pemerataan. Kalau pemerataan itu lebih ke ngacu, lebih kayak proses pembuatannya kayak gitu. Nggak secara khusus tuh kayak penyebaran gitu loh, penyebaran si kebudayaan ini. Nah, itu juga salah ya guys. Nah, kalau yang E itu pemanfaatan. Ya, nggak sesuai konsep juga. Apa kan namanya apa sih? Penyebaran sama pemanfaatan tuh beda gitu, beda konteks. Jadi nggak masuk ya guys. Nah, ya benar pembauran. Kenapa pembauran? Ya karena sama aja kayak bercampur gitu. Penyebaran juga kan kayak bercampur baur gitu lah intinya. Dan ya jawabannya yang C. Oke. C, karena sebelum kata difusi ada kata tentang kontak antar kelompok yang meranah ke pembaruan. Infokan kak, ini bahas soal apa? Ada filenya? Ada di grup. Aku udah kirim kok. Oke, ya benar, kalau lihat kayak gini tuh jangan lihat diartiin dulu ya guys, lihat dulu konteks kalimatnya ngebahas apa gitu. Biar kita bisa jawab opsinya. Karena tuh ada ya kalau kayak makna kata atau gimana pun kayak gitu, kita harus lihat konteks kalimatnya. Kalau enggak ya bisa beda gitu. Nggak sesuai sama makna ininya. Oke, lanjut ya. Frasa yang tidak menghendaki perubahan memiliki makna asosiatif. Makna asosiatif itu apa guys? Ayo kita ulas kembali, ingat kembali. Siapa yang masih ingat? Buset, apa tuh? Nah ya nih, betul keren nih Rizal. Ayo, apa makna asosiatif? Gak apa mah. Ayo, masih ada yang typing. Ayo, mari ingat kembali makna asosiatif itu apa sih gitu. Biar kalian ingat juga kan. Kata Nafian, amplop jadi uang sogokan, itu contoh asosiatif juga nggak kak? Iya, itu contoh asosiatif juga. Ya amplopnya itu bukan amplop, tapi ya kayak uang sogokan, kayak ada makna lainnya gitu lah. Nah iya, berkaitan dengan keadaan luar. Ayo, siapa lagi yang mau kasih tahu? Oke, ya betul. Oke, begitu ya. Ada yang jawab lagi kah? Makna kiasan, oke. Yang C, frasa yang tidak menghendaki perubahan. Kalau tradisional tuh apa ya? Nggak masuk sih. Punya kesamaan makna tapi juga kayak perumpamaan. Iya, bisa. Tradisional tuh nggak menghendaki. Bentar, aku lupa. Aurel ternyata nggak bisa masuk.
dari tadi. Ya tak apa. Aku jawabnya C, ortodoks, karena artinya dia kolot gitu. Oke, mari kita lihat kode. Soalnya konservatif itu sikap yang cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisi atau sistem yang sudah ada dan enggan menerima perubahan. Kolot gitulah. Oke, kalau fanatik itu kelihatan bukan ya guys? Fanatik itu tahu kan kalian? Misalkan kita ngefans sama seseorang gitu, dan itu salah, tapi kita masih bela, nah itu fanatik itu. Nah, betul, terlalu berlebihan kalau fanatik. Oke, ini salah ya. Kalau tradisional tuh apa ya? Terlalu umum gitu lah. Kalau misalkan apatis tuh kalau apatis itu nggak acuh gitu loh, kayak masa bodoh gitu, apatis. Ini fanatik kalau berlebihan. Ya, masih gitu lah. Acuh tak acuh. Oke, kita lihat ortodoks. Kita lihat dulu. Ortodoks ialah berpegangan teguh. Berpegangan teguh tuh bisa kolot juga sih. Kalau konservatif kolot juga mempertahankan keadaan kebiasaan. Oke. Ya. Ortodoks juga bisa kolot, berpegang teguh pada peraturan dan ajaran resmi. Yaitu bisa juga apa, kalau ada perubahan ya bisa nggak sih guys? Kayak apa ya? Iya, ortodoks itu kayak sikap ketat memegang aturan atau ajaran yang sudah mapan, lebih sering. Ya, betul. Kalau kita lihat konteks kalimat 5 ya, kita lihat dulu ya, baca ya. Mau tidak mau, kebudayaan yang dianut kelompok akan bergeser baik secara lambat maupun cepat, yang akan menimbulkan konflik antara kelompok yang menghendaki perubahan dan tidak menghendaki perubahan. Yaitu kita lihat bahwa kalau tadi aku cek KBBI juga sih, kalau konservatif itu apa sih namanya? Yang tadi jelasin juga kayak gitu. Dia juga gak mau berubah, gak menghadapi perubahan konservatif. Ya, bersikap mempertahankan keadaan kebiasaan. Jadi kayak dia tuh mempertahankan kebiasaan keadaan atau tradisi. Jadi kan nggak mau berubah gitu loh, nggak mau, tidak menghendaki perubahan gitu loh, kayak tetap berpegangan teguh juga. Tapi lebih kompleks tuh emang yang konservatif sih menurut aku. Gimana guys kalau kalian? Ya betul, kebudayaan lebih konversi cocoknya. Berarti beda antara konservatif itu dia lebih universal, kalau ortodoks itu konteksnya. Ya betul, Kamel betul. Ini kalau anak X yang sering nyimak debat kursi di X pasti paham. Iya betul. Oke, lanjut nih guys. Ketik 1 jika mau lanjut. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Apabila gagasan bacaan di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf, pengelompokan kalimat-kalimat agar gagasan masing-masing menjadi pago dan nutup. Ini pemisah gagasan guys, dipisah asalkan ya mereka nggak jadi beda konteks gitu loh, paragraf 1 sama paragraf 2. Ya kalian jawabannya apa nih? Kasen, Apa? aku mau jelasin lagi yang ini. Boleh dong, ayo gaskan. Bentar dulu. Soalnya dari tadi aku diam aja. Amanli. Oke, jadi wah banyak yang beda ya.
Kalian jawab apa guys? Oh, B. Udah kah? Mau langsung jawab aja kah? Ada lagi guys yang beda gitu antara OB juga. Oke. Kita jawab aja ya langsung. Sorry. Oke, kita jawab aja langsung di pertanyaan nomor 11 ini tentang apabila gagasan pada bacaan di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf, pengelompokan kalimat-kalimatnya antara gagasan pada masing-masing paragraf padu dan utuh adalah, jadi kita harus baca keseluruhan teksnya. Yang teks pertama ini kan ngomongin soal internet menggunakan kode kompleks. Terus yang kedua, akan tetapi para peretas makin mahir mencari segala cara untuk mengalahkan sistem itu. Berarti masih berkaitan. Terus nomor 3, namun sekarang dunia lebih dekat dengan internet yang benar-benar aman dari ancaman serangan dunia maya yang semakin meningkat. Ini masih berkaitan juga. Terus nomor 4 nih, hal ini berkat diciptakannya prototipe unik oleh ilmuwan internasional yang dapat mengubah cara berkomunikasi secara daring. Menurutku ini tuh masih berkaitan karena ada kata hal ini. Hal ini tuh kan merujuk pada kalimat sebelumnya. Jadi 1 sampai 4 itu masih satu gagasan. Nah, nomor 5 ini tuh udah ngebahas penelitian yang dipimpin oleh University of Bristol memiliki potensi untuk melayani jutaan pengguna. Nah, ini tuh udah beda lagi gagasannya gitu loh. Ini tuh udah ngomongin soal si penelitian gitu loh. Terus nomor 6 juga udah ngomongin temuan ini. Temuan ini kan berarti merujuk ke temuan di Universitas of Bristol ini. Gitu. Jadi nomor 7 juga dengan menerapkan teknik baru yang memanfaatkan hukum fisika sederhana. Prototipe yang dibuat para ilmuwan ini mampu melindungi pesan dari penyusup sehingga transaksi informasi lebih dari 2 pihak dapat dilakukan tanpa rasa cemas. Ini juga masih nyambung ke si penelitian yang dipimpin oleh University of Bristol. Terus nomor 9 juga masuknya ke penelitian. Jadi menurutku yang masih dalam satu gagasan itu tuh nomor 1 sampai nomor 4. Terus gagasan selanjutnya itu nomor 5 sampai nomor 9. Apakah ada yang berbeda? An, tadi kamu jawab apa, An? Speak up, An. Kenapa bisa A? Lupa. Tadi nggak kebaca yang ada kata hal ini. Enggak kebaca. Lupa. Maaf. Sorry. Oh, Soalnya tuh tadi aku mikirnya gini, bentar, buka teksnya. Mana sih? Soalnya tuh nomor 1 kan saat ini internet menggunakan kode kompleks untuk melindungi kerahasiaan informasi. Oke, bahas tentang internet. Nomor 2, akan tetapi peretas semakin mahir mencari segala cara untuk mengalahkan sistem itu. Ya pokoknya tentang peretas ya, tentang ituan internet, serangan ancaman internet gitu kan. Nomor 3 pun masih sama. Nah, pas nomor 4 aku tuh nggak kebaca ada hal ininya. Aku langsung lihat prototipe unik gitu oleh ilmu internasional yang dapat mengubah cara berkomunikasi secara daring. Udah OOT nih. Ya udah, langsung aja 1 sampai 3, 4 seterusnya 9 bahas si prototipe. Soalnya aku ngeliat di kalimat 5 tuh udah ya beda sama yang 1 sampai 3. Aku nggak kebaca ada tulisan hal ininya. Sorry banget. Belum ngopi. Oke. Pada jawab B semua ya? Oke, baiklah. Benar ya, aku juga setuju apa yang dijelasin sama Asti dan teman-teman yang lainnya bahwa ya juga ada konjungsi namun ya masih pertama ya masih nyambung ke sini yang hal ini.
Dan ya udah pas di kalimat yang nomor 5 ini udah beda konteks. Mau bicarain apa tadi? Lupa. Tapi ya betul. Jawabannya ialah yang B. Oke. Kita lanjut ya. Nomor berapa nih? Nomor 12. Kalimat yang gak logis. Apa tuh kalimat yang gak logis itu? Bisenan, aku mau jawab dong, boleh? Boleh. Siapa yang ngomong ini? Oh, Aurel ya? Oke. Teman-teman, sebelumnya aku minta maaf karena aku telat join karena ada urusan pribadi. Lah, kok keluar Aurel? Dia ke Kika. Bentar, kita nungguin Aurel. Wait. Oh, wait. Aurel speak up. Nah, oke. Lanjut Aurel. Oke, jadi nomor 12 itu kan pertanyaannya adalah kalimat yang tidak logis. Nah, menurut aku yang pertama kalau kita mau nyari pertanyaan dari kalimat tidak logis itu, kita yang pertama banget kita harus cek subjek predikat per kalimatnya. Kenapa? Karena subjek dan predikat kalimat itu termasuk salah satu faktor yang membuat si kalimat itu menjadi logis. Kalau misalnya kalimat itu nggak memiliki subjek atau predikat, itu berarti kalimatnya nggak logis karena unsur penting, unsur wajib dari satu kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Nah, di sini kalian pada jawab apa? Bentar. Oke, dijawab dulu tuh guys. Ayo pada beda-beda jawabnya. Aku D, aku E, ayo. Di sini banyak yang jawab D ya guys. Kita bahas per opsi aja ya. Jadi yang A itu kan kalimat 3. Kalimat 3 itu transformasi digital harus diarahkan. Nah, baru kita ngeliat kalimat di awalnya aja, itu kita udah nemuin subjek sama predikatnya, yaitu subjeknya transformasi digital dan predikatnya itu harus diarahkan. Berarti kita langsung skip aja nih, kita cek kalimat yang setelahnya. Yang B, kalimat 7. Kalimat 7 itu kan berbagai program Kampus Merdeka dapat diimplementasikan. Nah, kita juga udah ketemu nih subjek sama predikatnya. Subjeknya itu yang berbagai program Kampus Merdeka, predikatnya itu dapat diimplementasikan. Oke, berarti kita langsung skip aja nih ke opsi selanjutnya. Yang C, kalimat 8. Kalimat 8 itu kan di dalam setiap kesulitan terkandung peluang melimpah. Itu termasuknya keterangan ya, karena di dalam itu termasuk preposisi. Terus di situ juga ada tanda koma. Berarti subjek dan predikatnya itu setelahnya bisa jadi. Kita cek lagi, kreativitas dan semangatlah yang akan menemukan kemudahan dan peluang tersebut. Oke. Di sini subjeknya itu kreativitas dan semangatlah yang akan. Menurut aku, kalau misalnya ada yang itu kan perluasan. Berarti
si predikatnya itu bisa jadi ya, kalau menurut aku predikatnya itu yang menemukan. Kenapa? Karena kalau si yang akan itu kan masih perluasan subjek ya kalau menurut aku. Terus yang kalimat 9, opsi selanjutnya, itu kan saat ini bagi Civitas Akademika untuk bangkit menggali kreativitas dan energi positif demi membangun hari esok yang lebih baik. Itu kan apa ya, kayak menurut kalian kalau misalnya kalimat 9 ini ada subjek predikatnya nggak? Kalau menurut aku itu nggak ada. Kenapa? Karena dari awal itu kan udah keterangan ya. Pas udah keterangan itu dia tuh langsung kalimat perincian gitu loh. Jadi menurut aku kalimat 9 itu nggak ada subjek predikatnya. Jadi aku pilih opsi yang D. Teman-teman juga banyak yang pilih opsi D kan? Berarti benar guys jawabannya. Kalau menurut Kak Senan gimana? Ya, aku setuju juga apa yang dijelasin Aurel juga jelas banget ya guys. Dan ya, aku juga setuju jawabannya yang D. Karena dia tuh nggak ada subjek sama predikatnya. Oke, setuju. Oke, lanjut nih. Bentuk peran perguruan tinggi nih. Kalimat 1. Ini kita highlight dulu ya, yang pernya mana anjay. Nih, perkalian ya. Ini ayo ini siapa yang mau ngomong? Ini mau Asti mau ngomong, apa mau aku yang ngomong, apa mau Aurel yang ngomong? Aku boleh deh. Boleh. Itu tapi mau itu dulu gak? Apa sih? Aurel mau bedah yang kalimat 8 gak katanya? Boleh. Nah, sok Bentar. aja. Boleh. Jadi di kalimat 8 itu kan subjeknya itu kreativitas dan semangat lah. Nah, sebenarnya aku tuh agak bingung ya jujur. Di sini kan ada yang akan menemukan. Tapi aku mikirnya si menemukannya itu yang jadi predikat. Kenapa? Karena kalau misalnya ditanya kalau misalnya ditanya predikat itu kan apa yang dilakukan sama si subjek. Nah, coba nih aku coba kreativitas dan semangatlah itu bakal apa? Maksudnya gimana ya? Aku agak bingung juga. Tapi kayak si menemukan ini menjelaskan apa yang dilakukan sama si subjeknya. Maksudnya si gimana ya? Aku agak bingung. Tapi aku agak kepikiran ini pelengkap juga sih. Right. Tapi karena di sini ada ini ya, apa namanya? Di sini kan yang akan berarti mungkin kalau menurut aku perluasannya itu cuma sampai akan doang. Dan yang menemukannya itu menjadi predikat. Gitu gak sih? Soalnya kalau misalnya yang akan menemukan itu menurut aku kalau misalnya itu jadi satu kesatuan itu agak aneh sih guys. Jadi menurut aku si perluasan itu mungkin sampai yang akan aja gitu. Kalau menurut kalian gimana? Asti atau Kak Senan? Right.
Tadi tuh ngebahas yang ini ya, kalimat 8 ya? Iya benar. Iya, iya, iya. Oh, aku tahu gengs, itu ada soal penulisan nomor. Ya emang pas aku baca lagi, oh anjay, ini yang nomor 9-nya tuh nomor 10. Ya, betul betul betul. Nah, iya. Sorry ya, guys. Hey, wait, aku baca. Teng teng teng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Betul. Wait. 9 tuh. Oh iya, anjay, 9-nya tuh dari kreativitas. Pantas kata gue teh. Kok ada yang kurang nih, sekalian 10-nya kemana? Sorry guys, sorry. Maaf banget, maaf guys. Maaf ya. Ya berarti kalian ngacunya ke yang kalimat 10. Aduh. Oh. Makasih Novian. Ini bentar. Ini yang 9. Oh, berarti jadi yang kalimat 8 tuh ini ya. Yang di dalam setiap kesulitan terkandung peluang melimpah. Ini doang gak sih? Nah, ini nih. Nah, betul. Ini yang ini, kreativitas. Nah. Oke. Sorry. Kalau kayak gini berarti di dalam setiap kesulitan terkandung peluang melimpah. Pola kalimatnya jadi gini gak sih? Di dalam kesulitan itu S, terkandung itu P, peluang itu P. Di dalam setiap kesulitan itu frasa proporsional. Ya sih. Iya, tetap kalimat 10 sih yang gak ada subjek predikatnya. Ya kan, Aurel? Iya benar. Soalnya aku mikir kalau yang kalimat 10 tuh ya kayak langsung perincian gitu loh. Yang ngasih kasihanan. Iya, betul. Ya, aku juga setuju. Nah, iya, aku juga setuju apa yang dijelasin Navian yang kalimat 8 tuh. Oke. Baiklah. Apakah mau lanjut? Apa tidak? Lanjut. Oke, ayo Asti ngomong Asti. Oke, sekarang nomor 13. Kalian jawab dulu. Jawaban kalian nomor 13 apa? Ayo mau speak up gak nih sebelum mau jelasin kan? Yang C jawabannya C, speak up aja. Yang mau naik kenapa jawabannya C? Apa jawabannya perairan? Adakah? Tidak ada? Oke. Kita bedah aja ya guys satu-satu. Bentuk peran pada kata perguruan dalam kalimat 1 mempunyai kesamaan makna dengan bentuk peran dalam kalimat
Oke, jadi di sini kita harus baca dulu kalimat 1. Transformasi kreativitas, inovasi, dan produktivitas yang meningkat selama masa COVID-19 ini menguatkan keyakinan kita bahwa perguruan tinggi di Indonesia mampu menghasilkan karya unggul. Nah, perguruan tinggi di sini tuh bukan apa sih maksudnya? Bukan orang gitu loh, bukan guru gitu loh, tapi perguruan tinggi di sini tuh lebih ke tempat gak sih? Perguruan tinggi di Indonesia lebih ke tempat maknanya. Terus kita analisis opsi A. Jadi di A itu, kedua kata itu menunjukkan pertalian bentuk dan makna sehingga mempermudah penutur jadi memahami keduanya dengan baik. Kata perannya tuh di pertalian. Kita lihat kata aslinya itu kan tali. Tali itu bukan merujuk ke suatu tempat, jadi itu tuh udah pasti salah. Terus opsi yang B, itu laman ini membuat pelajaran untuk siswa SD seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Pelajaran di sini tuh kan kayak apa sih? Materi ya? Kumpulan materi-materi gitu. Dan ini tuh nggak sama gitu loh dengan perguruan tinggi yang ada di kalimat 1. Yang C, sebanyak 3 kapal berbendera negara asing terpantau sedang melakukan aktivitas di perairan tersebut. Nah, perairan di sini, wait, kita simpen dulu lah ya guys, karena aku juga masih bingung. Nomor D, nomor D? Opsi D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persuratkabaran pada masa reformasi berbeda dengan masa sebelumnya. Kata perannya di penelitian. Peneliti ini tuh kan meneliti gitu kan. Ini bukan mengarah ke suatu tempat atau apapun. Terus yang E, setiap pelabuhan pasti dapat mendorong kemajuan di sektor maritim, khususnya perkapalan. Nah, di sini perannya itu tuh pelabuhan. Pelabuhan di sini tuh peran kah guys atau pean? Imbuhan yang dipakainya peran atau pean? Oke, jadi menurutku kita bandingin antara C sama E karena tadi banyakannya itu yang dipilihnya. Kalau yang C kan perairan. Perairan ini tuh menunjukkan sebanyak 3 kapal berbendera negara asing terpantau sedang melakukan aktivitas di perairan. Berarti perairan ini tuh kan maknanya sebuah pulau ya, sebuah lautan gitu kan. Jadi ini tuh menunjukkan makna sebuah tempat gitu kan. Nah, sedangkan pelabuhan juga tempat sih, tapi menurutku penggunaan imbuhannya aja udah beda gitu. Jadi menurutku perairan yang C jawabannya, tapi apakah ada yang berbeda pendapat? Gimana Kak Seno atau Kak Aurel? Nah, yuk yang boleh yang mau nambahin. Halo, kedengaran nggak? Aman. Oke, aku jawab. Bentar, aku jelasin per opsi aja kali ya. Yes. Aku nomor 13 kan bentuk peran pada kata perguruan dalam kalimat 1 mempunyai kesamaan makna dengan bentuk peran dalam kalimat. Bentar, mana sih filenya? Oke. Jadi di sini perguruan dalam kalimat 1 itu kan nomina ya atau kata benda. Nah, perguruan ini itu maksudnya tempat atau institusi yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar ya kayak perguruan tinggi itu. Kan maksudnya universitas gitu kan tempat. Nah, berarti kita harus cari kalimat lain yang juga bentuk peran, terus maknanya itu tempat juga, lokasi. Nah, yang A, kedua kata itu menunjukkan pertalian bentuk dan makna sehingga mempermudah penutur jadi memahami keduanya dengan baik. Nah, pertalian, betul kata yang tadi pertalian itu kan kata dasarnya tali ya. Nah, berarti itu hubungan atau ikatan. Jadi pertalian itu hubungan atau keterkaitan
keterkaitan antara dua hal atau lebih. Contohnya mungkin tuh kayak pertalian antara kedua keluarga itu sangat erat. Jadi pertalian itu tuh, apa ya, kayak bukan benda yang ada wujudnya gitu loh. Jadi kayak konsep abstrak gitu. Nah, terus habis itu kalau ya tunggu, yang A itu udah jelas emang bukan, menunjukkan tempat ya. Nah, yang B, laman ini memuat pelajaran untuk siswa SD seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Nah, pelajaran pelajaran atau nah, pelajaran itu ya sama juga sih kayak berarti pelajaran ya kayak pelajaran tuh pelajaran nggak sih? Ya pokoknya gitu deh, bukan tempat. Nah, terus, yang C, sebanyak 3 kapal berbendera negara asing terpantau sedang melakukan aktivitas di perairan tersebut. Nah, sebenarnya jawabannya yang C, perairan, karena perairan itu, menunjukkan tempat ya. Perairan itu maksudnya wilayah air. Jadi, juga menunjukkan tempat sama kayak yang perguruan, perairan. Kan kata dasarnya air, terus ditambah persamaan, jadi menunjukkan tempat, yaitu wilayah air. Contohnya apa? Kayak laut. Nah, yang D, hasil penelitian menunjukkan bahwa persurat kabaran pada masa reformasi berbeda dengan masa sebelumnya. Nah, persurat kabaran itu tuh merujuk pada apa ya? Kayak kegiatan, surat menyurat, bukan tempat gitu. Nah, kalau yang E, setiap pelabuhan pasti dapat mendorong kemajuan di sektor maritim khususnya perkapalan. Nah, peran yang dimaksud ini menurut aku bukan yang pelabuhan tapi yang perkapalan. Kata dasarnya kapal, terus ada ditambah sama imbuhan per dan an, perkapalan. Tapi perkapalan di sini itu bukan, tempat, tapi perkapalan itu menurut aku merujuk pada kegiatan atau industri kapal. Terus aku juga cek di Google, perkapalan itu tuh bisa apa ya, bidang ilmu dan praktik yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kapal, mulai dari perancangan, pembuatan, hingga pemeliharaan kapal. Jadi perkapalan itu ya itu tadi, bukan tempat, tapi lebih kayak kegiatan atau industri kapal. Jadi menurut aku yang C, perairan, karena itu tempat ya atau wilayah air ya, wilayah perairan kayak laut gitu. Itu aja sih. Thank you. Gue mau. Sama-sama. Kasan. Oke, udah bagus yang ditambahin soalan, keren banget sih. Udah, thank you udah mau nambahin juga. Dan itu oke. Apa sih namanya? Setuju. Betul. Ini kita mau lanjut gak? Dulu soal lagi. Kalian pada setuju kan? Oke. Mari lanjut ya. Nomor 14. Wow. Oke, kita lihat konteks kalimat yang nomor 1 ya. Kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada frasa titik-titik penyembuhan dalam kalimat 1 adalah. Nih, kalimat satunya kita lihat ya. Buset dah. Salah. Pada zaman ketika semakin banyak orang berpaling pada titik-titik penyembuhan holistik, terapi musik merupakan media yang ampuh dan tidak berbahaya. Oke, kita lihat opsinya. Kalian jawab apa guys? Alternatif. Ayo Allah. Ayo. Kenapa jawabnya itu?
Kenapa nggak sistem? Kenapa nggak pola? Kenapa nggak metode? Wow. Ini ke zoom gini kelihatan apa enggak guys? Aku takutnya kekecilan nih ngeliatnya kalian, kasihan. Zoom lagi dah. Aku deh tapi bingung di soal ini. Ayo apa? Aduh. Baik. Ini gak ada yang mau jawab lagi kah? Nah. Apa kalian masih bingung kah jawabnya? Aku tungguin. Iya kak, kadang sesuai insting aja. Aku juga dia sih, aku tadi cari makna. Kalau praktik itu lebih ke sesuatu yang dilakukan setelah ada teori. Improvisasi aja jawabannya D. Oke, Kamil. Nah. Wait. Kayak ini nggak ada yang mau jawab lagi kah? Apa ragu pengen jawab? Aku bisa, tapi aku takut salah. Gak apa-apa guys, kita sama-sama belajar. Jangan takut salah. Kalau salah itu namanya kita belajar. Gak apa-apa, yang masih bingung gak apa-apa. Pada jawab D. Alasan Kamel juga bagus itu, keren. Oke. Kalau alternatif itu dari hubungan antara dua atau beberapa kemungkinan gitu. Di situ kan cuma ada satu tentang terapi musik. Ya, betul. Ya, kita lihat ya. Kita baca lagi nih kalimat yang pertama. Kayak mari kita bedah ya. Pada zaman ketika semakin banyak orang berpaling pada titik-titik penyembuhan, kalau kita ganti nih, pada alternatif penyembuhan holistik, terapi musik merupakan media yang ampuh dan tidak berbahaya. Ya benar kata Ayu tadi, bahwa kalau alternatif itu antara dua atau beberapa gitu. Cuman kan disitu cuma ngebahas satu tentang doang. Dan alternatif itu tuh nggak sepenuhnya menangkap esensi holistik yang lebih luas gitu loh. Jadi kurang masuk ya untuk opsi A gitu. Kalau menurut aku. Nah, kalau sistem ini tuh nggak menjelaskan pendekatan dalam konteks si penyembuhan holistik itu loh, kayak kurang apa ya? Kurang masuk akal gitu. Pada zaman ketika semakin banyak orang berpaling pada sistem penyembuhan holistik, ya nggak sepenuhnya untuk menjelaskan itu pendekatan. Nah, kalau yang C itu pola. Nah, apalagi pola itu kan kayak menggambarkan pendekatan kan. Tapi di situ juga nggak jelasin untuk seperti itu. Kayak itu juga salah ya. Nah, yang D itu metode. Metode itu secara umum dapat merujuk ke yang melakukan sesuatu lah gitu. Ya bisa mengacu pada cara atau pendekatan khusus gitu. Ya kalau kita coba baca ya. Pada zaman ketika semakin banyak orang berpaling pada metode penyembuhan holistik, terapi musik merupakan media yang ampuh dan tidak berbahaya. Ya kayak metode itu kayak cara gitu. Kayak menurut aku ini lebih masuk akal sih, dan dijelasin Kamil juga bener kok gitu. Nah kalau praktik tuh kurang ya, bisa digunakan sih tapi kurang spesifik buat nyampein itu
Gitu sih menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Ya, bisa. Holistik itu apa? Oke, holistik itu kayak, aduh, aku lupa, bentar. Holistik itu kayak menjaga kesehatan tubuh gitu. Oh iya, bisa itu bisa. Tera adanya tapi jawab sendiri. Ya, praktik itu kayak penerapan teori gitu, kayak kurang nyambung ya. Lebih nyambungnya tuh kayak metode, karena dia menjelaskan caranya gitu. Oke. Menurut kalian gimana, guys? Apakah ada masukan lain atau jawaban lain gitu? Enggak kak, aku nggak setuju. Aku setujunya ini. Atau ada yang mau ngasih tambahan? Assalamualaikum Munair, waalaikumsalam. Setuju. Ini kan setuju nggak? Ketik lolos SNBT ya, kok kan setuju? Amin, amin, Allahumma amin. Aku doain yang di sini lolos SNBT semua, amin. Oke, ini mau lanjut. Tinggal satu soal lagi nih. Oke, lanjut. Anjay, tinggal satu soal lagi. Baiklah. Ini Asti sama Aurel mau ngomong nggak? Satu soal nomor. Aku boleh kasih Nan? Boleh, boleh. Oke. Nomor 15 itu pertanyaannya, gagasan pada kalimat 6 dapat diungkapkan melalui kalimat. Nah, kalian udah pada ini belum jawab, kepikiran apa jawabannya? Coba ini jawab dulu. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Ini ada yang mau ini nggak, apa namanya, speak up? Yang jawab D deh, atau yang jawab C. E juga bisa. Coba, ada yang mau speak up? Kalau kayak gini, dilihat pola kalimatnya juga nggak sih? Nah, kalau aku dilihat ya guys, karena ini termasuk kayak kalimatnya tuh gagasannya diungkapin lagi. Tapi sebenarnya ada juga kok yang nggak sesuai pola kalimatnya. Yang penting maknanya sama apa namanya? Itunya benar, apa namanya? Struktur kalimatnya. Maksudnya kalimatnya efisien juga benar. Tapi emang banyak yang harus dilihat pola kalimatnya. Oke. Kalau nggak ada yang mau speak up, aku langsung jelasin aja ya. Nah, jadi kalimat 6 itu kan, terapi musik juga dapat meningkatkan fungsi mental, mempercepat penyembuhan, dan meningkatkan rasa sejahtera. Oke, di sini kalau misalnya kita ngeliat dari pola kalimat dulu deh. Pola kalimatnya di sini kan subjeknya itu terapi musik, predikatnya itu dapat meningkatkan. Nah, terus di sini
itu tuh ada yang namanya kesejajaran, guys. Kesejajaran itu kan bisa dalam dua bentuk ya. Yang pertama itu kesejajaran imbuhan. Yang kedua kesejajaran kelas kata. Wait. Nah, kita langsung lihat nih di opsi. Yang A, terapi musik dapat meningkatkan fungsi mental dan penyembuhan, di samping meningkatkan rasa sejahtera. Oke, di sini sebenarnya di sini subjek predikatnya udah benar. Terapi musik dapat meningkatkan. Tapi di sini yang salah itu, yang menurut aku salah itu, di sini ada fungsi mental dan penyembuhan. Nah, di sini kan harusnya itu apa tuh namanya? Di sini nggak sejajar, guys. Maksud aku kan yang yang itu kan meningkatkan rasa sejahtera. Itu kan ada imbuhan me, terus juga kalau meningkatkan itu kan jadinya kelas katanya verba. Tapi yang di sebelumnya itu fungsi mental dan penyembuhan itu nomina. Jadi menurut aku ini kalimatnya belum tepat jawabannya karena masih belum sejajar. Oke, kalau yang opsi B itu kan fungsi mental, penyembuhan, dan rasa sejahtera dapat meningkat melalui terapi musik. Nah, di sini juga bentar. Di sini tuh menurut aku subjek predikatnya tuh nggak sesuai sama yang di teks. Kenapa? Karena di sini tuh subjek predikatnya tuh si subjeknya tuh yang fungsi mental, penyembuhan, dan rasa sejahtera itu jadi subjek. Terus predikatnya dapat meningkat. Jadi menurut aku nggak sesuai karena yang harusnya jadi subjek itu kan terapi musik. Kayak gitu, guys. Nah, yang opsi C ini selain untuk mempercepat penyembuhan, terapi musik juga dapat meningkatkan fungsi mental dan meningkatkan rasa sejahtera. Oke, di sini kan ada maksudnya ini kayak selain untuk mempercepat penyembuhan, berarti dia tuh ngasih tahu kalau misalnya ada penambahan. Penambahan maksudnya penambahan kalau misalnya manfaatnya itu bukan cuma mempercepat penyembuhan, tapi terapi musik juga dapat meningkatkan fungsi mental. Oke, yang pertama kita analisis pola kalimatnya dulu nih. Di sini kan karena yang pertama itu kan termasuknya anak kalimat. Nah, jadi berarti si subjek predikatnya tuh ada di kalimat setelahnya, yaitu setelah koma. Itu namanya induk kalimat. Terapi musik juga dapat meningkatkan. Itu udah benar. Subjek predikatnya. Subjeknya terapi musik, predikatnya yang dapat meningkatkan. Oke. Terus kita cek juga nih bentuk kesejajarannya. Di sini bentuk kesejajarannya udah bener ya. Mempercepat penyembuhan, meningkatkan fungsi mental, dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi yang benar itu menurut aku opsi yang C. Terus kita cek dulu nih opsi D. Musik dapat meningkatkan fungsi mental, mempercepat penyembuhan, dan meningkatkan rasa sejahtera setelah diterapi. Oke. Di sini yang jadi subjeknya itu kan musik. Yang jadi predikatnya juga dapat meningkatkan. Tapi subjek itu bukan terapi musik, tapi musiknya aja. Terus yang di akhir kalimat itu ada tambahan setelah diterapi. Oke. Tapi di sini di kalimatnya itu nggak ada informasi kalau misalnya setelah diterapi. Tapi informasinya tuh cuma ada terapi musik dapat meningkatkan. Jadi ini termasuk kayak informasi tambahan nggak sih kalau misalnya setelah diterapi itu bisa aja, maksudnya kayak kita menambah asumsi pribadi dari si teksnya itu loh setelah diterapinya.
Jadi menurut aku ini enggak, karena subjeknya juga belum tepat, terus ada tambahan informasi lain. Oke, opsi yang E, peningkatan fungsi mental, percepatan penyembuhan, dan peningkatan rasa sejahtera dapat diperoleh melalui terapi musik. Oke, di sini kesejajarannya itu udah benar. Tapi, yang di bagian ini kan dalam bentuk kalimat pasif ya guys. Dia tuh kalimatnya dipasifin. Nah, yang di predikatnya itu kan dapat diperoleh. Sedangkan di kalimat itu kan predikatnya itu dapat meningkatkan. Berarti kalau misalnya dipasifin itu jadinya dapat ditingkatkan dong. Tapi di sini dapat diperoleh. Berarti dia nggak sesuai ya predikatnya. Harusnya dapat ditingkatkan. Oke, menurut aku jawabannya yang C. Kayak jawabannya C ya tadi ya. Tadi apa sih yang dia sama E, aku nggak fokus awalnya. Maaf. Oh, yang D itu karena dia nggak apa namanya subjeknya kurang tepat. Harusnya kan terapi musik, tapi itu musiknya aja. Terus ada informasi tambahan kalau misalnya setelah diterapi. Tapi di teks tuh dia nggak bilang kalau misalnya setelah diterapi. Cuman bilang terapi musik dapat meningkatkan. Kalau yang E, Kalau yang E itu karena predikatnya nggak sesuai. Harusnya itu kan dapat ditingkatkan kalau misalnya mau diubah jadi pasif. oh ya, dia jadi air gitu ya. Iya betul. Itu dibentuk pasif. Ini yang C bentuk pasif tapi lebih masuk gitu ya. Oh, kalau yang C itu dia bukan bentuk pasif, dia aktif. Cuman di awal tuh emang dia ngasih apa ya? Ada anak kalimatnya gitu loh. Sebagai variasi kalimat mungkin ya. Tapi subjek predikatnya tuh udah benar. Dan kesejajarannya juga udah benar. Oke. Itu opini aku ya guys. Kalau misalnya ada yang mau nambahin boleh banget kok. Betul. Atau ada opini lain, nggak apa-apa. Bisa speak up guys. Ayo, gimana? Pada setuju nggak? Kalau setuju nanti aku kasih kunjaunya. Kita periksa ini ada yang salah nggak di mana gitu. Pengkhianat. Ya sih, emang PPU selalu pengkhianat, betul. Sama-sama lu lah. Ya emang dia gitu. Aduh, kita ke atas ya. Mungkin ini udah pada setuju belum? Kalau udah pada setuju, oke, aku mau ngecek kunci jawabannya. Siapa tahu ada yang salah atau benar gitu. Oke, setuju ya. Mari aku mau cek kunci jawaban biar takutnya ada salah atau ada penambahan gitu. Kita cek dulu. Ini aja deh. Ini deh. Nggak tebal. Oke, nomor 1 itu jawabannya ialah yang E. Berarti salah. Berarti bener ya. Nomor 1 bener. Nomor 2 itu B. Nomor 3 itu
Oke. Nomor 4 itu C. Nomor 5 itu B. Nomor 6 itu ini apa sih? Oh, nomor 6 itu kok D anjay. Kenapa D? Ini kenapa D anjay? Oke, kita simpan dulu. Nomor 7 itu nomor 7 itu bentar. Aku bingung lihat kunci jawabannya, guys. Sebentar. Oh. Wait. Bener ding, bener. Salah, bener. Nomor 6 nomor 7 bener. Nomor 8 itu D, betul. Nomor 9 itu C, betul. Nomor 10 itu mana sih ini? Nomor 10 D, konservatif, bener. Nomor 11 nomor 11 itu ialah yang nomor 10 tuh ngata ini itu yang A. Nomor 11 kita tandain dulu aja. Nomor 12 itu mana sih? 12 itu kalimat 10 yang gak jelas, benar. 13 itu ya ini benar. 14 itu oke. 14 ya benar metode. 15 itu ini yang salahnya kalian mau bahas apa tidak? Apa aku ngasih tahu kunjungnya aja apa gimana nih? Apa? JW. Mana? Wait. Aku nggak lihat komen tadi, guys. Kalian bahas yang mana? Nah, kayak kita bahas yang ini dulu kali ya. Yang mana dulu nih? Bentar. Tadi tuh aku lihat tuh yang nomor 8 tuh ternyata. Ini jawabnya kunci jawabannya dia. Nomor ini. Terus tadi kalian tuh fokus ke nomor 6 ya tadi, untuk tuh apa? Yang terakhir itu kenapa juga Oke, kita bahas ya yang salahnya biar nggak penasaran kenapa itu salah gitu. Nah, di kunci jawabannya tuh gini, jawabnya bilang. Bentar, yang nomor 8. Wait. Nomor 8. Bentar ya. Mana sih tadi? Nah, katanya tuh kunci jawabannya gini. Dia tuh mempertimbangkan kesatupaduan hubungan antar kalimat. Katanya tuh kalau yang itu menciptakan transisi yang logis dari pengumpulan data seperti yang disebutkan dalam kalimat 3 ke analisis data seperti yang disebutkan ke dalam kalimat 4, menjadikan pilihan yang paling kohesif dan relevan untuk mengisi rumpang pada paragraf 1. Gitu sih guys kata kunci jawabannya. Menurut kalian gimana? PPU mah emang gitu. Iya Jay, menyebalkan. Yang pemisahan gagasan sih yang menurut aku tercengang. Tapi bentar aku baca dulu deh. Informasi tentang puntung rokok yang dibuang di ruang publik dikumpulkan melalui pengamatan sosial sistematis di berbagai sampel daerah di Madrid, Spanyol. Informasi tentang kepadatan puntung rokok di ruang publik terkumpul sebagai data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan lokasi
sebagai parameter utama gitu. Kalau yang dia tuh kan opsinya itu kayak pengumpulan data dilakukan untuk mengukur kepadatan puntung rokok di ruang publik di seluruh kota. Mungkin kayaknya kenapa dia jawabnya yang apa karena ini ya? Kepadatan puntung rokok ini tuh ke publik yang terkumpul. Oh iya, mungkin ini notice ininya enggak sih, yang di opsi E itu publik terkumpul gitu. Ini juga ngebahas mana sih publik di ruang publik itu, sedangkan kalau yang di opsi D itu kayak ngukur kepadatan gitu, sedangkan gak dijelasin gitu loh. Tapi ya sih sama aja anjay. Betul aku maaf guys. Oh itu tuh bedanya cuma di seluruh kota sama data parameter ya. Impun gak? Berarti karena gagasannya terkandung tercermin di kalimat opsi E kak. Iya. Apa ya? Kan kalau misalkan di opsi D itu dia bilang apa sih namanya nih? Puntung rokok di ruang publik di seluruh kota. Ya nggak seluruh kota juga, kan cuma di daerah Madrid sama Spanyol doang. Sedangkan kalau misalkan yang opsi E itu ya di ruang publik yang terkumpul sebagai data primer. Ya data primernya sih ini, si Madrid sama Spanyol. Iya nggak sih guys? Apa ada yang bingung nggak? Soalnya di opsi D itu ngebilang seluruh kota gitu loh. Jadi kayak ya yang sampelnya itu cuma Madrid sama Spanyol doang. Ya data primer itu kan apa? Aduh lupa lagi. Nembak aja. Ya inti setangkap aku sih gitu sih, kenapa dia opsinya E. Apakah ada yang tahu? Ya itu kan gimana ya? Ya konteksnya sih yang aku notice banget tuh ya yang opsi itu. Teng. Di seluruh kotanya ini nih terlalu apa ya? Apa sih namanya? Berlebihan, padahal nggak di seluruh kota juga, di daerah Madrid sama Spanyol doang gitu loh. Nah sedangkan ya ini yang sebagai data primer ya data si Madrid sama Spanyol doang. Itu sih penjelasan apa ya overclaim. Betul kayak gitu ya guys ya, setangkap aku juga yang kenapa kunci jawabannya itu. Nah yang nomor 11 kenapa jawabannya A gitu, karena tuh gini dia bilang mana nih 9, 10, 11 mana sih kok. Nah katanya kalimat 1-3 itu berfokus pada masalah keamanan internet saat ini, termasuk peretas yang semakin canggih dan konsekuensinya dari serangan mereka. Kalimat 4-5 membahas tentang pengembangan dan potensi dari prototipe unik untuk meningkatkan keamanan internet, termasuk penelitian jaringan kuantum dan aplikasi teknologi baru. Tapi kalau menurut aku ya, ini biasanya kalau konjungsi namun tuh setelahnya ada kalimat gak sih? Gak mungkin gak ada gak sih guys, kalau menurut aku sih. Apa dia karena pertentangan ya udah gitu dia langsung misah gitu, ya kan? Soalnya gak mungkin dia jadi kalimat terakhir gak sih? Aku bingung. Nah, aku langsung di bang soal algebra aku situ kadang ada yang gak serak gitu kak, pemisahan kalimatnya kayak gimana gitu. Ya kan, soalnya aku tuh kalau misalkan soal kayak pemisahan kalimat tuh, namun tuh dia gak pernah jadi kalimat terakhir gitu, karena ada kalimat setelahnya gitu loh. Agak aneh juga kan kalau misalkan kayak dipisahin, kalau misalkan emang si kalimat yang mana sih namanya? Yang ini nih, yang hal ini gitu. Emang hal ininya emang udah ganti konteks ya? Hal ini diciptakan tetapi unik oleh ilmuwan internasional yang dapat mengubah cara komunikasi dengan secara daring. Namun sekarang dunia meningkat secara tapi mungkin lebih baik lihat apa yang dibahas sih, masih selera atau enggak. Cuman kata namun kami cocok di awal kalimat baru sih.
Iya, kayak ngegantung gitu anjay hal ini tuh. Nah iya, dia tuh ngebahas ini mana tadi. Pro apa sih namanya ini? Gimana sih? Nih pro tipe nih. Hal ini berkat. Hal ini tuh apa ya? Hal ini tuh kayak konteks sebelumnya nggak sih, apa gimana sih, aku lupa. Aduh. Kalimat 3 awalnya. Iya, emang. Mungkin karena kalimat 4 udah bahas prototipe. Sebenarnya iya sih, cuman aku bingung hal ini tuh karena hal ini tuh ngebahas prototipe apa kalimat sebelumnya sih? Tapi kalau iya, berarti kalau misalkan hal ininya itu ngebahas prototipe ya berarti jawabannya ya emang yang A, berarti bener jawaban an yang awal tadi gitu. Ayo. Ya sih. Oh, nanti emang ada kelas cek gue ya? Boleh. Ya biasanya lebih ngomongin pembahasannya sih daripada konjungsinya, karena walaupun konjungsinya ini ya tetap aja pembahasannya juga dilihat gitu. Nah iya, boleh. Kayak kita keep dulu aja kali ya guys ya. Kita lanjut ke mana tuh tadi? Salah 3 doang, salah satu nih. Yang kalimat 15 yang terakhir. Dia tuh bilang di kunci jawabannya tuh ini. Kalau opsi A itu peningkatan fungsi mental, percepatan penyembuhan, dan peningkatan rasa sejahtera dapat diperoleh melalui terapi musik adalah pilihan yang paling tepat mengungkapkan gagasan pada kalimat. Opsi ini menyampaikan manfaat terapi musik dengan cara lain, jelas, dan struktur sesuai dengan gagasan asli kalimat. Tapi kalau kita lihat sih, dia tuh ini guys, sejajar, paham nggak? Peningkatan, percepatan, itu tuh sejajar gitu, peningkatan. Iya nggak sih guys? Kalau aku lihat lagi sih. Iya, jadi kayak perbaikan gitu nggak? Bener-bener kayak perbaikan gitu, biar sejajar gitu loh. Mungkin karena dia nggak cek karena ada penambahan gitu, jadi kayak ini ngubah gagasan kalimat gitu. Coba sesuai. Selain untuk mempercepat, kan itu mempercepat, sedangkan yang di kalimat 6 tuh sama aja sih. Ayo. Iya sih, tapi predikatnya agak beda sama kalimat aslinya. Peningkatan ya sih. Ini penafsiran soal C tuh gimana sih gitu. Selain untuk mempercepat penyembuhan, terapi musik juga dapat meningkatkan fungsi mental dan meningkatkan rasa sejahtera. Sebenarnya ya opsi C juga oke-oke aja sih. Cuman ya bentar. Oke, segini aja dulu kali ya guys ya. Mungkin kalau misalkan ada yang bingung,
ditanyain aja. Cuman emang opsi C juga itu masuk akal sih. Ya betul. Ini aku bingung ya. Siapapun yang join live kelas Cegu, tanya, please tanya. Karena aku, ya tanyanya ini, tanya dulu nomor satu orang satu gitu. Ayo, siapa yang mau nanya? Ya, biar kalian kan nggak penasaran ya kenapa gitu loh. Ya, betul. Sama kok LBI. Oke. Aku nggak tahu sih mau join LC-nya apa enggak, soalnya aku tim record guys. Jadi kalau misalkan kalian rajin live class, aku nitip pertanyaan ya. Soalnya kan kalau live class tuh lebih cepet kan dijawab sama cek gue. Oke. Nanti aku share PDF-nya ya guys. Terima kasih kalian sudah hadir, sudah menyempatkan untuk belajar. Aku harap belajarnya tetap konsisten sampai UTBK nanti ya guys. Semangat terus, oke? Gak apa-apa kok kesel sama PPU. Siapa tahu 1000 soal ininya. Enggak 1000 juga sih, 800 lah. Oke. Yoi, hawa-hawa. Lala baru masuk. Ya, nanti cepet ya lah. Ya, makasih juga guys. Oke. Bye-bye.